Assalamualaikum Ibu, Mbak, gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Apa benar ini dengan Mbak Ianatus Ada yang berusia 21 tahun, terus mengalami diare sudah 3 hari ya Bu? Terus dari ini Mbaknya mengalami tipes juga. Sekarang gimana mbaknya, keadaannya gimana? Selain lemas apa? Kalau misalnya biasanya ada kecemasan gitu? Biasanya kecemasan itu muncul waktu kapan mbak? Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Berarti sering ya. Nah, biasanya kecemasan itu diakibatkan karena terlalu memikirkan gitu ya. Nah, di sini perkenalkan dulu nih Bu ya. Saya ini adalah pembimbing rohani pasien, yang mana tugas saya ini adalah membimbing pasien untuk lebih berpikir positif seperti itu. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan atau bimbingan yang namanya biblioterapi. Nah, biblioterapi ini adalah bimbingan yang mana si pasien ini agar terhindar dari kecemasan seperti itu. Nah, biasanya Mbak suka baca-baca buku? Biasanya suka baca buku apa? Oh, jadi kayak novel yang berislami gitu ya Bu. Baik, untuk itu saya akan memberikan sebuah novel sesuai yang mbaknya inginkan ya. Berarti mbaknya pengen membaca novel yang berislami-islami gitu. Nah, saya menyarankan di sini ada novel yang berjudul Dear Allah. Nah, ini bisa Mbak baca gitu. Ini silahkan bisa dibaca gitu. Baik Ibu, selagi Mbaknya masih membaca, Ibu boleh keluar, gak apa-apa. Saya akan menggantikan Ibu di sini. Baik Bu. Ya. Mbaknya bisa membaca sekitar 30 menit ya Mbak. Apabila ada kesulitan atau dari bacaan ini Mbak, boleh Mbak tanya ya. Baik Mbak, gimana? Sudah 30 menit nih. Apakah ada kesulitan dalam membaca? Apakah ada? Oh, tidak ada. Baik, dari pembacaan novel ini apa sih yang dalam novel ini ceritakan gitu? Dalam novel ini terdapat cerita tentang seorang wanita yang menggantikan temannya untuk menikah. Dan suaminya ini tidak cinta, tapi dengan kesabaran dan yakin pada Allah, akhirnya suaminya mencintainya. Jadi apa nih yang bisa Mbak ambil atau motivasi apa yang dari novel ini yang bisa jadikan motivasi untuk Mbak? Jadi yang bisa saya ambil, adanya kesabaran akan membuahkan hasil. Dan dari ini saya jadi punya keyakinan dengan menghadapi sabar ini sakit, saya akan mendapatkan pengampunan. Jadi di situ tuh berarti ada kesabaran
kesabaran seorang wanita seperti itu. Nah, jadi mbaknya ini bisa melihat dari buku itu bahwa kesabaran dari wanita ini bisa membuahkan hasil. Terus untuk keadaan mbak saat ini sakit itu mbak harus hadapi dengan kesabaran. Nah, nantinya mbak akan mendapatkan, insya Allah mendapatkan ampunan Allah, kasih sayang Allah seperti itu. Semua sakit itu pasti ada obatnya, dan mbak gak boleh cemas gitu. Kalau misalnya ada cemas, mbak istighfar boleh seperti itu. Misal dengan membaca buku ini bisa dilanjutkan, atau ada buku-buku lain bisa mbak lanjutkan. Nah, untuk keadaan mbak saat ini setelah membaca novel ini bagaimana? Ada kecemasan atau apa? Berarti sudah mendingan ya. Pemikiran-pemikiran tentang takut mati itu apa udah semakin menghilang, Mbak? Alhamdulillah. Jadi Mbak Ina ini jangan merasa takut mati. Mati itu pasti, tapi jadikan sakit ini menjadi untuk penguatan diri seperti itu. Nah, dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi Mbak jangan merasa cemas, jangan merasa takut. Penyakit ini pasti akan berakhir, itu sesuai ini. Baik Mbak, gimana dari hasil biblioterapi ini, apa sih yang Mbak dapatkan gitu? Alhamdulillah Bu, setelah ini saya menjadi lebih fresh, lebih semangat, berpikir positif, dan juga saya merasa bahwa dengan sabar saya menjadi lebih baik. Kalau menerima sakit, dan setelah sakit ini pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah. Jadi untuk kecemasan takut mati itu udah menghilang ya Mbak, maksudnya udah lebih mereda seperti itu. Baik, mungkin karena Mbaknya sudah sudah membaca, sudah melakukan biblioterapi juga. Terus untuk kecemasan yang muncul, Mbak juga bisa dengan melakukan hirup nafas terus buang gitu. Jadi kalau misalnya kecemasan itu muncul bisa Mbak lakukan seperti itu. Nah, untuk proses konseling atau bimbingan kali ini apa ada yang ingin ditanyakan Mbak? Apa sudah cukup? Nah, baik. Nanti apabila ada hal lain atau kecemasan itu datang lagi, Mbak bisa dengan menggunakan membaca buku atau novel ini, boleh seperti itu. Baik Ibu, ini proses biblioterapinya sudah selesai. Sekarang Mbaknya ini sudah lebih baik, lebih fresh katanya seperti itu. Nah, untuk novelnya Mbak bisa pegang aja ya. Mbak pegang aja, baca-baca dulu, gak apa-apa. Mungkin sekian ya Ibu dari saya sebagai pembimbing rohani pasien. Apabila ada salah mohon dimaafkan ya Mbak. Semoga Mbak cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali. Baik, saya permisi ya Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.